Bab 3625. Beri kamu kesempatan untuk hidup. Namun karena perjalanan, tidak mungkin meninggalkan Tracer di Pulau Darah, jadi Erikin langsung menghilangkan bara api, kemudian melemparkan dia kembali ke dalam permata. Lagi pula, dirinya sudah menguasai api suci ini, palingan nanti setelah keluar baru bangunkan dia. Namun, orang ini, dengan niat ingin menemukan harta karun, dan bahkan menghabiskan 2 tetes Spirit Transformation Divine Water yang berharga, barulah bisa memasuki Pulau Darah, tapi kemudian dia langsung diracuni dan tidak sadarkan diri. Tidak tahu setelah melarikan diri keluar dan tunggu dia sadar, apakah dia akan memiliki trauma berkepanjangan atau akan menyesal karena tidak bisa ikut bersenang-senang. Akhirnya, sudah meninggalkan Pulau Darah. Kecepatan kapal terbang cahaya ungu sangat cepat, meninggalkan jangkauan Pulau Darah. Melihat pulau yang telah memenjarakan semua orang selama bertahun-tahun, perlahan-lahan ditinggalkan, suasana hati pertapa siluman merasa cukup rumit. Paman Yuan masih baik-baik saja, hanya terjebak selama beberapa bulan. Tapi pertapa siluman lainnya, seperti Paman Zhu dan Cindy, setidaknya telah ditangkap selama beberapa tahun, dan lebih banyak lagi yang beberapa puluhan tahun. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka meninggalkan Pulau Darah secara sukarela dan bebas, dan bahkan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Paman Yuan melihat ke arah depan, sedikit menghela nafas. Beberapa jam ini, seperti sebuah mimpi. Saat dirinya menemukan Erikin, sebenarnya hanya menaruh sedikit harapan, tetapi sekarang semakin merasa pilihan yang dirinya buat adalah benar. Kapal terbang cahaya ungu, setelah meninggalkan Pulau Darah, perlahan-lahan naik sedikit dan terbang hingga jarak 100 meter dari Laut Darah. Ini juga merupakan pesan yang terlontar dari mulut para utusan khusus itu. Di bawah Laut Darah ada mayat darah yang tak hingga. Makhluk ini juga merupakan pelayan darah yang ditemui Erikin sebelumnya. Meskipun orang-orang ini dan iblis darah memiliki metode yang berbeda, mereka adalah tipe yang akan memadat jika mereka dirangsang, dan jarak 100 kaki adalah jarak yang paling aman. Setelah terbang dalam waktu 1 batang dupa dan merasa semuanya berjalan lancar, Erikin berpikir sejenak. Dengan lambaian tangan, dia meraih salah satu utusan khusus di tengah perahu roh, yang terikat erat. "Tuan Qin, aku." Wajah pemuda itu pucat, saat Erikin meliriknya, seluruh tubuhnya gemetar. Orang ini, sebelumnya ketakutan hingga tidak bisa berbicara, diinterogasi oleh Erikin bersamaan dengan orang gigi itu. Namanya Kal Song. Awalnya dia diikat di perahu dengan tenang, dia juga tidak mengerti mengapa Erikin tiba-tiba menariknya. "Kal Song, apakah kamu ingin hidup?" Erikin tidak basa-basi, langsung ke intinya. "Tentu saja aku mau." Kal Song mengangguk cepat. "Tapi kamu juga tahu, kalian adalah bawahan Bobby Gao. Sekarang semua orang di kapal ingin menghadapi Bobby Gao. Tunggu setelah kalian kehilangan nilai berharga, kamu tahu jelaskan apa yang akan terjadi setelahnya." Jejak putus asa terlintas di mata Kal Song, dia mengangguk lagi. Meskipun Erikin tidak mengatakannya, dia juga tahu hasilnya. Kalangan kultivasi pada dasarnya kejam. Saat mereka bertindak sebagai utusan khusus, mereka tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada klan iblis dan Paman Yuan. Tentu saja, jangan berharap Erikin dan yang lainnya akan melepaskan mereka setelah kehilangan nilai berharganya. Tentu saja, jika Erikin dan yang lainnya kalah dan mereka mengkhianati Bobby Gao, akibatnya juga kematian, tidak ada bedanya. Dia berbicara sebelumnya karena tidak ingin menderita siksaan yang tidak manusiawi semacam itu sebelum meninggal. Ini seperti temannya, berpura-pura menjadi pria yang tangguh,
Alhasil melihat pemandangan menyedihkan yang dia alami sebelumnya, Kal Song benar-benar tidak ingin mengalaminya lagi di saat sebelum meninggal. Sebenarnya, kamu memiliki kesempatan untuk tidak mati. Dan kata-kata dingin Eric Kin membuat Kal Song tiba-tiba mengangkat kepalanya. Menurut pengamatanku, tubuhmu tidak ada begitu banyak energi darah jahat, atau karena waktu kamu di sini tidak lama, atau mungkin kamu benci menyiksa klan iblis ini, tetapi bagaimanapun juga, kamu adalah paling layak dilepaskan dari 7 orang ini. Eric Kin berkata, mungkin kamu pikir aku sedang berbohong padamu, tapi pikirkan baik-baik, apakah perlu aku mempermainkanmu? Melihat keraguan di mata Kal Song, Eric Kin berkata lagi. Tubuhnya bergetar. Setelah memahami ini, Kal Song tiba-tiba menjadi bersemangat. Tuan Muda Kin, aku memang hanya sebentar saja di sini. 3 tahun yang lalu, aku bahkan tidak tahu keberadaan Pulau Darah, dan kalian bisa bertanya pada Paman Yuan dan yang lainnya. Aku secara alami sangat benci dengan darah, jadi jarang menyiksa klan iblis ini. Tuan Qin, selama kamu membiarkan aku hidup, aku bisa melakukan apapun yang kamu minta. Kal Song segera berkata. Awalnya, dia akan tetap mati di dua belah pihak, tetapi sekarang dia tampaknya memiliki kemungkinan untuk hidup. Baik, kalau begitu ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Pulau Tengah, dan aku jamin kamu punya kesempatan untuk hidup. Eric Kin berkata dengan serius. Menemukan jalan ke Pulau Tengah hanyalah langkah pertama. Meskipun Yuda Luo pernah ke Pulau Tengah sebelumnya, dia bilang ada formasi teleportasi di dalam dan di luar Pulau Darah. Namun, Pulau Tengah adalah inti dari tempat itu, dan dia mungkin tidak tahu apa yang ada di sana. Jika ingin semuanya lancar ke depannya, jelas harus mengetahui segalanya tentang Pulau Tengah dari mulut orang-orang ini. Kal Song, jangan bodoh, dia hanya memanfaatkanmu, kami tidak akan mengatakan itu, mungkin pemimpin Gao bisa menyelamatkan kita, jika mengatakannya, kita pasti akan mati. Perkataan Eric Kin diucapkan di depan semua utusan khusus yang tertangkap. Dan tepat saat Kal Song bergerak, di antara keenamnya, yang dipukuli paling parah, yaitu kultivator botak yang sebelumnya paling banyak menyiksa Cindy dan yang lainnya, berteriak keras. Orang ini tahu jika menyinggung klan iblis sampai akhir, dia pasti tidak akan bisa hidup sampai akhir, jadi tidak berencana untuk jujur dan berusaha menghancurkan masalah Eric Kin dan yang lainnya. Kali ini, ekspresi Kal Song berubah lagi, dan ekspresinya menjadi ragu-ragu. Diam. Paman Yuan membuka matanya dan menendang kepala si botak dengan keras, menyebabkan dia muntah darah lagi. Setelah itu, Paman Yuan mengulurkan tangan dan mengangkat kepala si botak, hendak membunuh pria itu. Paman Yuan, jangan pedulikan dia. Namun, Eric Kin melambaikan tangannya dan menatap si botak yang kepalanya terangkat. Hehe, apa kamu tahu, aku sudah menduga beberapa orang dari kalian akan melakukan hal-hal buruk, kenapa tidak menutup mulut kalian, karena aku tidak khawatir dengan kecurigaan kalian. Wih, jangan pura-pura tenang. Sebenarnya kalian sudah mulai panik kan? Terburu-buru kemudian lupa menutup mulut. Sekarang kamu mau mengetahui informasi dari kami, bermimpi saja. Semuanya, jangan bicara, jangan percaya omong kosongnya. Jika tidak mengatakannya, mungkin masih bisa hidup, tetapi jika mengatakannya, maka pas akan mati. Si botak tertawa keras. Berbeda dengan situasi pertanyaan sebelumnya. Eric Kin dan yang lainnya semua tahu, mereka memahami rute menuju Pulau Tengah. Karena itu, di bawah tekanan, mereka tidak bisa tidak mengatakannya. Tapi apa yang ada di pulau itu, Eric Kin dan yang lainnya tidak tahu. Jadi meskipun orang-orang ini benar-benar tidak mengatakannya,
atau bahasanya tidak jelas, mereka juga tidak dapat mengkonfirmasi kebenarannya. Dia merasa ini juga alasan mengapa Eric Kin tidak berencana menggunakan kekerasan lagi, tetapi beralih ke metode lembut. Kamu pikir aku panik? Kamu pikir aku sedang berbohong? Namun, Eric Kin tidak marah seperti yang diduga si botak, tetapi sebaliknya menggelengkan kepalanya dengan sinis. Kamu percaya tidak, jika aku melakukan sesuatu yang sederhana, mereka akan langsung berbicara, meskipun mereka tidak mengenalku, tetapi mereka akan percaya bahwa aku akan membiarkan mereka pergi. Si botak tampak menghina, meskipun tidak berbicara, matanya sudah mengatakan segalanya. Setelah Eric Kin selesai berbicara, dia memandang Kal Song dan beberapa kultivator lainnya. Apakah ada di antara kalian yang memakan pil jiwa spiritual dari paviliun Raja Obat Berharga? Bersambung.